Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Blitar, Jawa Timur. Dengan saya Gagat Putro Pamungkas dari SMP Negeri 3 Kota Blitar. Saya Supatmi dari SMP Negeri 6 Kota Blitar. Dan saya Sunarsi dari SD Negeri 3 Kepanjen Lor, Kota Blitar. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Mari bergerak bersama Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bapak, luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Baik Bu Sunarsi. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coach nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observer nanti. Jadi agar Ibu tahu ya. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan adalah saya berharap dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach. Ya, kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan present, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik yang akan saya jadikan acuan dalam mengambil Ibu. Bagaimana Bu bisa dipahami ya? Baik Pak, paham. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya ini sebelum dimulai untuk proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh nggih? Iya, tentu boleh Pak. Baik. Untuk pertanyaan pertama nih, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti ada dua Bapak. Nanti yang akan saya kembangkan adalah yang pertama mendengarkan aktif, menggunakan teknik rasa, dan juga menggunakan pertanyaan berbobot. Luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari kedua kompetensi ini, Ibu kira-kira bagian kompetensi yang secara spesifik nih, Ibu yang ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi coaching. Saya dapat juga menggali potensi coach ini dan atas permasalahan yang beliau hadapi, dan tentunya menemukan solusi yang tepat untuk masalah yang ditemui beliau. Ya, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coaching. Nah, Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih. Jadi perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur untuk terkait indikator ketercapaian ini yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti itu bagaimana? Indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju itu yang pertama adalah bahwa nanti dalam saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach saya sendiri agar ide-ide ini supaya muncul dari coach sendiri, agar beliau ini dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui.
Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi Tirta, kemudian ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal, ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Hanya itu Bu yang saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silahkan Ibu memulai percakapan dengan coaching. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Baik, terima kasih Pak. Ya, sudah Bu, siap? Insya Allah sudah siap Pak. Baik, silahkan dimulai proses coachingnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Supatmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Patmi? Alhamdulillah baik. Hanya saja ada beberapa yang terkendala dalam hati saya, Bu. Oh begitu, ingin sekali loh saya mendengarkannya. Namun sebelumnya saya izin ya Bu untuk merekam sesi coaching kita kali ini untuk keperluan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11 modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pada demonstrasi kontekstual. Oh iya, silakan, Bu. Baik, Ibu tadi menyampaikan ada kendala dalam hati. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apa ya Bu kendalanya, Bu? Iya, Bu. Ini saya sebagai guru BK itu merasa kurang bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Jadi akhirnya anak-anak itu kalau misalnya ada masalah itu nggak bisa curhat ke saya seperti itu. Kira-kira apa tujuan dari percakapan kita atau apa yang ingin diharapkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Harapan saya bisa mengembangkan kompetensi saya bisa menyelesaikan masalah ini, Bu. Menurut pengamatan Ibu nih ya, apa penyebab dari permasalahan yang Ibu temukan itu? Penyebabnya ini dari saya dulu ya. Kalau yang dari saya mungkin kurang banyak mengikuti organisasi atau kegiatan. Kalau dari anak-anak itu image-nya BK itu kan banyak yang negatif. Kebanyakan mereka ketika ada konseli datang ke saya itu selalu itu anak nakal, itu bermasalah gitu. Nah, itu yang membuat anak-anak itu selain saya juga kesulitan berkomunikasi, anak-anak juga punya image yang negatif terhadap BK seperti itu. Oh iya ya. Berarti stereotip sekali ya Bu ya permasalahannya begitu. Baik. Dari permasalahan tersebut, kondisi yang Ibu sampaikan tadi, apa yang ingin dicapai terkait dengan murid yang sulit untuk berkomunikasi dengan BK? Harapan saya mereka tanpa saya undang bisa dengan senang hati ketika punya masalah datang sendiri, mereka bisa cerita dengan terbuka dan sudah nggak ada lagi image negatif terkait BK seperti itu. Baik. Nah, kalau dari kondisi sekarang ini ya Bu, dari skala 1 sampai 10, kondisi yang sekarang itu di kondisi berapa Bu? Kira-kira dari skala 1 sampai 10 gitu Bu. Kondisinya sekarang mungkin masih 5 Bu. Ya. Kira-kira menurut pengamatan Ibu nih ya, apa langkah-langkah atau solusi untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut agar anak-anak ini bisa tidak takut untuk ke BK dan tidak takut terhadap stereotip yang bahwa anak yang konsultasi ke BK itu dicap sebagai anak yang dalam tanda kutip anak negatif begitu. Yang sudah pernah saya lakukan itu saya lebih sering ngajak ngobrol santai. Jadi saya kan kebetulan diberi 1 jam layanan klasikal.
Jadi saya nggak monoton memberikan materi tentang kebinekaan, tapi saya lebih banyak ngobrol santai, curhat-curhat seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan. Tapi menurut saya, karena dengan layanan klasikal yang hanya 1 jam itu kurang maksimal, hanya beberapa yang bisa mau dengan senang hati datang. Nah, sedangkan anak-anak yang bermasalah itu kan masih agak sulit. Anak-anak yang dalam tanda kutip troublemaker itu masih agak sulit begitu. Berarti ini ya belum bisa menjaring semuanya ya Bu? Iya, benar. Oke, kira-kira ada nggak metode lain selain metode klasikal menurut Ibu? Kalau metode lain selain klasikal, kalau di layanan saya itu ada beberapa layanan yang tidak hanya konseling individu, ya, jadi ada yang namanya konseling kelompok. Nah, ini yang memang jarang saya lakukan. Nah, konseling kelompok ini kan butuh beberapa siswa yang memiliki masalah yang sama. Sedangkan saya mungkin ketemu anak-anak hanya sebentar, ya, hanya jam pelajaran. Nah, yang lebih mengenali anak-anak kan mungkin wali kelasnya atau guru mapelnya yang waktunya lebih lama dan mereka lebih lama dengan mereka begitu. Nah, jadi saya juga agak kesulitan untuk mengenali satu persatu permasalahan yang dialami anak-anak di setiap kelasnya. Iya ya, metode klasikal, metode kelompok, kira-kira ada nggak metode lain selain itu yang lebih spesifik lagi bisa menjaring anak yang dalam tanda kutip troublemaker seperti yang Ibu sebutkan tadi? Oke. Sepertinya kalau yang menjaring tadi ya, karena waktu saya kan hanya terbatas, saya bisa minta bantuan wali kelas, kemudian guru mapel untuk membantu saya mengenali anak-anak yang bermasalah tadi. Mungkin itu sih. Baik. Ya, kira-kira dari skala 1 sampai 10 untuk mencapai kondisi ideal melalui metode yang pernah Ibu lakukan itu kira-kira berapa? Kalau yang dengan kerjasama dengan wali kelas sama guru itu cukup bagus sih, bisa nilainya 8. Cuman masih belum 100% karena namanya manusia kan ya, ada yang bisa diajak bekerja sama, ada yang kurang bisa seperti itu. Baik, tergantung wali kelasnya juga ya. Iya, iya, betul. Baik, kira-kira apa rencana Ibu setelah percakapan kita hari ini? Apa yang akan dilakukan Ibu untuk menangani permasalahan yang Ibu temui? Mungkin kan tadi kendalanya di nggak semua wali kelas tidak bisa memahami, tidak semua guru mapel juga memberikan perhatian. Mungkin saya bisa curhat atau menceritakan permasalahan saya kepada kepala sekolah untuk membantu saya agar wali kelas dan guru-guru ini bisa bekerja sama dengan saya agar masalah-masalah yang dihadapi anak-anak itu bisa terselesaikan seperti itu. Oh ya, siap. Kira-kira butuh waktu berapa lama ya Bu untuk menyelesaikan anak-anak yang mungkin dalam tanda kutip yang troublemaker itu tadi? Kalau untuk mencari anak yang bermasalah ini bisa mungkin 1 atau 2 minggu. Tapi kalau untuk sesi konseling, nah ini tergantung anaknya, tergantung permasalahannya. Kalau misalnya anaknya mudah kita ajak konseling, bisa 1 atau 2 kali pertemuan sudah bisa selesai. Tapi kalau misalnya anaknya agak susah, kemudian tertutup, ya mungkin bisa sampai 4 atau berapa kali pertemuan gitu Bu. Baik. Kira-kira komitmen apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmennya berarti saya harus meningkatkan komunikasi saya dulu. Nah, itu agar saya mampu berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, dan dengan guru-guru, serta komunikasi saya juga dengan anak-anak pastinya.
Kira-kira ada nggak dukungan yang Ibu butuhkan selain dari tadi wali kelas, kemudian siapa lagi tadi kepala sekolah. Betul. Nah, juga kira-kira ada dukungan yang Ibu butuhkan selain itu? Baik, kalau dukungan itu pastinya semua warga sekolah ya. Harapan saya semuanya itu mendukung untuk membantu siswa gitu ya. Nah, jadi enggak cuma kepala sekolah, ya semuanya saja. Siapa yang mengetahui ada anak bermasalah mungkin bisa berkoordinasi dengan saya sebagai guru BK atau mungkin juga kesiswaan. Nah, itu juga bisa seperti itu. Oke, berarti semua warga sekolah dilibatkan gitu ya, Bu? Betul. Baik, Bu. Ini tadi sudah banyak solusi loh yang sekiranya bisa Ibu lakukan. Dan juga semoga rencana yang Ibu sampaikan tadi berjalan dengan lancar. Kalau ini saya mau tahu lagi nih, bagaimana perasaan Ibu setelah perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah, saya merasa lega karena yang awalnya tadi saya tidak tahu harus bagaimana, saya bingung harus ngomong ke siapa gitu Bu. Nah, akhirnya saya jadi tahu harus merencanakan kegiatan apa dan harus ngomong ke siapa seperti itu. Ya. Baiklah, saya juga ini loh Bu, merasa senang juga bisa menjadi teman ngobrol Ibu Supatmi ya. Dan Bu Supatmi tadi juga setelah ini banyak rencana yang akan dilakukan. Semoga rencana-rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar dan juga memperoleh hasil yang diinginkan. Amin. Dan terima kasih Bu untuk atas percakapan kita hari ini ya. Saya juga terima kasih banyak Bu atas waktunya Bu Sunarsih. Baik, mungkin cukup sekian dulu ya Bu untuk percakapan kita hari ini. Bisa saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Sunarsih, tadi sudah saya mengamati proses dari percakapan Ibu Sunarsih dengan coach terkait proses coaching ini. Sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan ini, Ibu Sunarsih, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh nggih? Boleh Pak, silakan. Nah, Bu, untuk yang pertama pertanyaan ini, apakah sudah Bu Sunarsih lakukan tadi saat melakukan coaching? Dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam coaching tadi? Baik, untuk yang saya lakukan saat coaching tadi ya, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi diantaranya mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot gitu Pak. Ya, jadi yang Bu Sunarsih sampaikan tadi sudah sesuai dengan hasil catatan saya. Bu Sunarsih memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu pada ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan di peran supervisi tadi. Ibu mengharapkan ada dua yang tadi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari catatan yang saya catat tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alur tilta, di mana memulai tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, rencana dan tanggung jawab. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi itu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan
luar biasa. Ya, terima kasih Bapak. Iya, nah ini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi nih, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Yang mana mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seharusnya saya menggunakan hal tersebut mungkin salah satunya dengan teknik stop ya Bapak, agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau present ya, menjadi harapan Ibu agar lebih baik dikembangkan. Dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya potensi, tapi juga potensi lain agar semakin tajam. Ketika menggambarkan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coachingnya, ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nantinya ke depan ketika memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Ibu terhadap tuduh para para abdi alur tirta gitu maksud saya tadi. Jadi tetapi dilaksanakan terus ya untuk alur tirtanya tadi loh Bu. Ya, terima kasih Bu Sunasih. Sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Iya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya Bu Patmi? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya Bu, ini nanti akan menjadi coach ya. Apakah sudah siap Bu Patmi? Insya Allah sudah siap. Oke, baik. Saya di sini sebagai supervisi untuk coaching Ibu nanti ya. Yang pertama adalah kita mendiskusikan dulu rubrik penilaian percakapan coaching yang mana dalam rubrik ini Bu Patmi akan menerapkan paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu nanti kompetensi inti yang ingin dicapai ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga menggunakan teknik rasa ya Bu, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan alur tirta. Kira-kira Bu Patmi sudah siap dengan rubrik ini, Ge? Ya, sudah saya paham. Baik. Dan 3 kompetensi coaching ini yaitu kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kompetensi manakah yang ingin dikembangkan oleh Bu Patmi? Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh atau present, karena menurut saya ketika kita hadir secara penuh di situ, insya Allah akan menjadi kunci keberhasilan dari proses coaching. Baik, berarti itu untuk kompetensi inti yang spesifik kehadiran penuh juga ya? Iya. Baik, oke. Nah, berarti ini nanti akan menjadi kompetensi spesifik dari yang akan dinilai Bu Patmi ya. Kemudian saya juga ingin bertanya, indikator ketercapaian dari tujuan coaching ini nanti apa Bu? Untuk indikatornya adalah dengan saya bisa melakukan coaching dengan baik, maka coaching akan bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oh ya, itu jadi coaching bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi ya Bu ya. Baik Bu Patmi, ini tadi kita sudah melaksanakan pra supervisi. Semoga nanti Bu Patmi bisa melaksanakan coaching dengan baik dan berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sekian dulu ya Bu Patmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bu Patmi, tadi Bu Patmi sudah melaksanakan coaching bersama Pak Gagat ya. Nah, tadi saya juga ini turut mengamati dari sini ya. Kemudian saya catat di lembar observasi kira-kira sebelum saya menyampaikan hasil pengamatan saya, apa yang dilakukan Bu Patmi terkait kegiatan coaching tadi. Baik, yang sudah saya lakukan tadi, saya berusaha untuk hadir secara penuh di sini, Bu, mendengarkan apa yang sudah diceritakan dari coach saya. Kemudian yang kedua, saya berusaha untuk menerapkan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi saya tadi sudah menanyakan komitmen coach untuk melaksanakan rencana yang sudah disusun. Oke, nah itu ya Bu ya. Baik, ini seperti yang sudah saya catatkan di sini loh Bu. Jadi apa yang dikatakan tadi, yang Panjenengan sampaikan tadi itu persis sesuai dengan apa yang saya catat di lembar observasi. Ini catatan saya yang pertama adalah ini Bu Patmi, bahwa Bu Patmi tadi sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, yang mana Bu Patmi sudah memposisikan diri Bu Patmi setara dengan coaching. Kemudian juga Bu Patmi sudah melaksanakan proses kreatif yang mana dapat menggali ide-ide atau solusi dari coaching sendiri kan tadi ya Bu ya. Kemudian dapat memaksimalkan potensi ini ya, penting sekali dari coaching ini tadi ya. Nah, kemudian tadi coachingnya itu menemukan banyak solusi gitu ya, katanya yang ini solusi awalnya itu belum terbayangkan. Ketika mengobrol dengan Bu Supatmi akhirnya terbayangkan dan tersampaikan, bahkan justru beliau akan membuat rencana aksi untuk solusi dari permasalahan yang beliau temui. Nah, kemudian juga sudah melaksanakan alur tirta, yaitu menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu, Bu Patmi juga sudah melaksanakan kompetensi inti, yaitu kesadaran penuh atau present dari kegiatan coaching ini tadi. Mungkin ya Bu ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Patmi? Baik, karena tadi saya sudah berusaha untuk mengembangkan kesadaran penuh, dan alhamdulillah dari hasil pengamatan jenengan juga sudah bisa, maka kedepannya saya akan mengembangkan dua kompetensi yang lain, yaitu mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu mungkin yang bisa latihan lebih lagi. Pertanyaan berbobot begitu ya. Ya, berarti nih Bu Patmi akan melakukan latihan lebih banyak lagi ya terkait coaching, terutama untuk mengembangkan kompetensi terkait mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Baik. Semoga Bu Patmi ini semakin banyak melakukan coaching, semakin memiliki kompetensi. Otomatis kalau ketiga-tiga kompetensi ini dapat dikembangkan semakin bagus dalam melaksanakan coaching. Saya pikir supervisi hari ini cukup ya Bu ya. Terima kasih loh Bu Patmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gagat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu, hari ini saya baik, luar biasa. Gimana Bu Patmi? Alhamdulillah, saya baik juga nih. Sebelum Pak Gagat melakukan proses coaching dengan coaching, saya di sini sebagai supervisor akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian yang akan saya gunakan ya sebagai acuan ketika mengobservasi kegiatan coaching yang panjenengan lakukan. Siap. Oke, yang pertama yaitu ketika melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu pertama kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, ketika melakukan proses coaching juga diharapkan bisa sesuai dengan alur tirta, yaitu menentukan tujuan,
identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Iya, bisa. Serta bisa menjadi pendengar yang aktif dan mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya, oke, siap. Pertanyaan berbobot yaitu dengan mendengarkan dengan rasa. Nah, ini yang akan saya pakai sebagai acuan untuk melakukan pengamatan. Iya, siap. Baik, sebelum dimulai proses coachingnya, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan? Ya, siap, monggo. Pertanyaan yang pertama nih Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Gagat kembangkan? Ya, ini tentu kompetensi yang ingin saya kembangkan itu semua dari kompetensi inti. Jadi mulai dari present, menghadirkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Itu yang ingin saya kembangkan di proses coaching ini. Baik, jadi ketiga proses ini ya yang akan panjenengan kembangkan. Iya, ketika proses ini yang akan saya maksimalkan itu, Bu. Kalau begitu, untuk apa yang namanya spesifiknya yang lebih ditonjolkan untuk dikembangkan yang mana? Kalau spesifik tentunya saya ingin memberikan pertanyaan berbobot dengan teknik apa itu rasa. Tujuannya supaya coach saya nanti itu apa ya bisa menyampaikan beberapa solusi-solusi yang tidak dia sadari. Jadi hasil dari pancingan pertanyaan berbobot tadi itu loh yang dari alur kita tadi. Yeah. Baik, difokuskan di mengembangkan memberikan pertanyaan berbobot gitu ya Pak ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan ini apa yang jenengan harapkan? Tentunya indikator yang ingin saya capai nanti adalah coach saya nanti itu bisa merasa terpuaskan dari gejala-gejala yang dialami, otomatis mereka itu puas. Jadi saya dengan didapatkan solusi yang sudah dia sampaikan melalui beberapa pemantik, itu pemantik pertanyaan berbobot itu, Bu. Jadi indikatornya itu. Luar biasa sekali. Saya rasa panjenengan kayaknya sudah siap sekali nih untuk melakukan proses coaching. Iya, Bu, ini siap. Kalau begitu, kalau sudah siap, monggo bisa dimulai. Iya, Bu, siap. Saya akhiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Bu Sunarsih. Waalaikumsalam Pak Gagat. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Tapi ini masih ada banyak pikiran Pak Gagat. Iya, sehat tapi banyak pikiran. Jadi saya juga ingin mendengarkan apa yang mengganjal di benak panjenengan. Namun sebelumnya saya izin merekam sesi coaching ini untuk keperluan tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11 modul 2.3 untuk supervisi akademik pada demonstrasi kontekstual. Baik, silahkan Pak. Baik, jadi kira-kira nih kalau Bu Sunarsih tidak keberatan, kira-kira apa sih yang ada di pikiran dan mengganggu dalam benak Ibu kalau boleh diceritakan? Iya ini Pak Gagat, saya cerita saja nih ya terus terang nih. Jadi saya itu punya anak didik itu Capu, dia itu ada di kelas 8A. Nah, dia akhir-akhir ini beberapa kali itu tidak ikut di jam pelajaran saya. Ketika saya nanya teman-temannya tadi masuk Bu gitu. Tapi ketika pas pelajaran saya itu kok dia tidak masuk kelas gitu Pak. Ya baik, jadi tujuan pembahasan kita ini membahas perihal satu anak didik Ibu yang ketika pelajaran Ibu tiba-tiba menghilang gitu ya. Iya benar. Wah, sakti nih ya siswanya ya. Nah ini Bu, kira-kira menurut Ibu ini mungkin dari hasil pertemuan Ibu dari asumsi ini, kira-kira apa sih yang menyebabkan si murid ini tiba-tiba tidak hadir dalam pembelajaran itu? Iya, jadi
ketika saya tanya temannya juga tidak tahu. Ya. Alasannya anak itu apa itu mereka tidak tahu. Nah terus kemudian saya tanya kan ketemu sama anaknya ya. Saya tanya, kenapa kamu kok nggak ikut pelajaran saya gitu. Nah anaknya ini nggak bisa jawab gitu Pak. Ya diam gitu ya, pokoknya itu Bu gitu katanya. Ya pokoknya ya nggak ikut aja lah gitu pokoknya gitu. Terus jawabannya seperti itu. Nah terus saya juga bingung loh ya, ini gimana menyelesaikannya gitu. Anaknya saya tanya ya nggak mau jawab, teman-temannya juga nggak tahu alasannya apa. Jadi beban pikiran saya. Iya, mungkin ada penyebab lain mungkin yang Ibu ketahui dari pihak lain, mungkin dari guru lain atau dari mana untuk menyebabkan permasalahan ini sedang terjadi pada anak tersebut. Ya kan saya tanya nih di ruang guru ya sama teman-teman saya, kan sejawat saya itu ketika saya tanya ini, anaknya loh pas pelajaran saya kok beberapa kali nggak ikut di akhir-akhir ini gitu. Terus ada itu salah satu guru yang nyaut lah, pelajaran saya ada Bu gitu. Ikut terus kok anak itu, aktif kok dia gitu. Nah itu pelajaran apa itu? Pak, pelajaran olahraga. Oh iya, olahraga ya. Iya, jadi teman saya yang guru olahraga itu bilang bahwa anak ini nih anak aktif. Kalau olahraga kalau di olahraga itu bahkan kemarin dia mewakili sekolah untuk lomba futsal gitu. Oh iya. Berarti ini ada yang aneh kalau di pelajaran penjas dia aktif, di pelajaran Ibu kurang aktif. Kalau kalau menurut Ibu sendiri nih, menurut Ibu kira-kira kenapa anak ini tiba-tiba kok aktif di penjas tapi di pelajaran Ibu itu tidak? Mungkin dia suka olahraga gitu ya Pak ya, atau mungkin dia sukanya yang gerak-gerak gitu Pak, jadi yang banyak geraknya gitu. Kalau di pelajaran saya IPA itu kan ada banyak teori itu ya, jadi nggak banyak gerak, lebih banyak mikirnya. Terus kemudian di kelas ya gitu saja gitu. Tapi kalau olahraga mungkin di lapangan gitu kan suasananya ganti, terus mereka juga aktif lari-lari kemudian gerak-gerak gitu. Oh iya, berarti ini mungkin penyebabnya berhubungan dengan strategi pembelajaran Ibu. Iya mungkin Mbak ya, mungkin di strategi pembelajaran saya itu loh mungkin ya. Ya, oke baik, karena penyebab sudah bisa kita dapat nih kata kuncinya ya. Jadi menjadi perihal minat dia terhadap cara guru ketika mengajar. Jadi kira-kira nih kalau melihat dari penyebab permasalahan itu, rencana apa atau solusinya yang sudah ada di pikiran Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Mungkin ini nanti Pak, saya mungkin membuat pembelajaran berdiferensiasi ya. Oh bagus itu Bu, bagus. Ya, jadi anak ini kan mungkin suka yang gerak-gerak itu ya. Ini mungkin dia ini gaya belajarnya itu kinestetik kan ya. Jadi mungkin nanti di dalam pembelajaran saya itu saya akan memberikan sebuah proses dan konten pembelajarannya yang juga produknya itu yang dapat mencakup atau mengakomodir anak-anak yang gaya belajarnya kinestetis. Nah begitu, mungkin dengan praktik atau mungkin yang lain atau mungkin pembelajaran yang sesekali tuh di luar ruang kelas, di lapangan gitu, itu mungkin seperti itu Pak mungkin ya baiknya ya. Itu solusi yang tepat ya, karena memang solusi itu adalah untuk mewadahi segala kebutuhan dan kodrat anak-anak yang berbeda-beda itu loh Bu. Jadi memberikan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan itu juga sesuai dengan era kemerdekaan sekarang yang sedang gaungkan. Ya Bu, sangat bagus itu sekali itu ya. Namun ini Bu, dalam keberhasilan strategi itu tentunya juga butuh sebuah komitmen. Nah, komitmen dukungan dari banyak hal. Nah, kira-kira komitmen apa nih yang akan Bu Sunarsi lakukan agar dalam pembelajaran berdiferensiasi ini
direncanakan ini bisa benar-benar berhasil pada anak-anak dan itu juga berjalan. Jadi kontinuitas, tidak hanya untuk anak tetapi juga untuk berjaga-jaga lah, tidak lagi hal serupa yang sama itu terjadi lagi gitu. Ya, jadi nanti nih ya insya Allah ya Pak ya, setelah ini mungkin saya akan menyusun modul ajar yang berdiferensiasi, yang mana dapat mencakup atau mengakomodir gaya belajar siswa kinestetis. Setelah itu mungkin nanti saya juga akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi seperti itu tuh apa ya, bisa saya juga menghadirkan media seperti YouTube atau mungkin nanti saya juga menambah kompetensi saya, mengembangkan kompetensi saya dengan mengikuti webinar begitu. Jadi saya juga nanti akan bertanya juga ke teman saya, rekan guru saya mungkin yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, berbagi praktik baik mungkin dari mereka, sehingga nanti ketika saya melaksanakan di sekolahan, di kelas sebenarnya karena mungkin satu sekolahan ini ya dan yang lain mungkin beda ya, sekolah yang lain yang satunya dengan sekolah saya mungkin kan juga berbeda karakternya. Tapi kalau rekan sejawat satu sekolah dan pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini kemudian berhasil, maka mungkin ini tingkat keberhasilannya itu nanti kan lebih tinggi untuk saya ada ATM gitu. Iya, terkait komitmen yang sudah Ibu tawarkan tadi, saya berharap juga bisa terlaksana Ibu dengan lancar. Nah Bu, ini terkait tidak lanjut nih, misalkan dari komitmen Ibu mungkin ada yang lost target atau tidak sesuai dengan target. Nah, barangkali tidak lanjut seperti apa nih yang akan dilakukan? Ya mungkin nanti koordinasi dengan wali kelas dahulu itu ya. Kalau misalkan anak tersebut sudah ketika saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi ternyata anak tersebut mungkin masih seperti itu, belum ada perubahan, atau mungkin nanti saya akan koordinasi lagi dengan wali kelas, kemudian juga dengan BK dan juga nanti dengan kepala sekolah. Iya, memang dukungan dari berbagai pihak, kolaborasi dari berbagai pihak itu sangat penting untuk menunjang kita sebagai guru, karena di sekolah itu juga disediakan yang namanya wali kelas, ada BK dan juga kepala sekolah untuk menunjang aktivitas kita. Nah, Bu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, yang awalnya datang ke saya lalu menyampaikan apakah sudah itu siswa yang mungkin kurang aktif tadi dan sudah Ibu temukan solusinya, itu kira-kira gimana menurut Ibu setelah kita berbincang-bincang ini, Bu? Alhamdulillah ya Pak, setelah kita berbincang ini tadi sudah mulai lega, atau ini ya banyak pencerahan ini tadi Pak. Kemudian saya juga merasa beban pikiran saya ini sudah banyak berkurang begitu. Nah tinggal nanti itu eksekusinya. Jadi saya akan memikirkan lagi kalau misalkan ada anak itu nggak ikut pelajaran itu lagi, kepikiran terus begitu. Nah betul, setelah ini mungkin saya akan menerapkan yang ingin saya rencanakan tadi. Nanti harapannya biar anak tersebut bisa kembali ikut pelajaran saya karena sudah termotivasi dan tertarik, kita juga sesuai dengan gaya belajarnya. Ya, amin. Saya juga mendoakan agar proses Ibu Sunarti nanti bisa berjalan lancar, begitu ya Bu. Dan saya juga berterima kasih nih kepada Bu Sunarti sudah percaya pada saya untuk menerima berbagai cerita ini dari Ibu. Terima kasih ini Bu. Iya Pak, iya siap. Iya, saya juga terima kasih nih Pak Gaga jadi teman ngobrol, dan saya malah dapat solusi nih dari percakapan kita hari ini tadi ya. Jadi beban saya itu mungkin sudah jauh berkurang, ibaratnya sudah banyak lah yang runtuh dari kepala saya ini Pak. Iya, alhamdulillah, itu memang menjadi tujuan obrolan kita ya. Saya berharap juga nanti Ibu tetap ngobrol dengan saya, menyampaikan bagaimana hasilnya,
terutama dari anak-anak yang tadi itu ya Bu ya. Jadi apakah ada perubahan? Jadi itu saya tunggu itu Bu. Jadi nanti tindak lanjutnya ya Bu ya. Baik, siap Pak, ya siap Pak. Oke, jadi bagaimana sekarang? Ada yang ingin disampaikan lagi atau sudah cukup? Ya mungkin sudah cukup Pak ini ya. Nanti kalau misalkan saya sudah melaksanakan rencana aksi saya, nah kemudian hasilnya seperti apa, nanti saya akan menghubungi Bapak untuk berbincang kembali Pak. Siap, baik. Semoga lancar, sukses, dan bisa memberikan pembelajaran yang menuntun bagi siswa. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang sangat bahagia untuk Ibu. Tidak ada lagi pikiran-pikiran, istilahnya pikiran-pikiran yang membebani lah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Gagat, bagaimana setelah selesai melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah saya lega setelah menjadi pendengar yang baik untuk mitra saya si Koci tadi, dan saya juga merasa lega karena akhirnya bisa menemukan solusi dari persoalan yang dihadapi tadi. Baik, luar biasa sekali. Nah, ini saya akan menanyakan beberapa hal terkait hasil supervisi saya. Yang pertama, apa yang dilakukan Pak Gagat setelah proses coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah dilakukan? Ya, tadi saya sudah berusaha untuk menerapkan prinsip sebagai seorang coach, yang mana saat berperan aktif ya, membangun kemitraan yang setara. Jadi kemudian membangun proses kreatif dan lain sebagainya. Saya juga sudah berusaha untuk menerapkan kompetensi inti dari coaching, di mana saya harus berperilaku dengan kehadiran penuh atau present ya. Saya juga berusaha untuk mendengarkan dengan baik, mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita. Jadi saya tadi berusaha untuk memulai dengan menggali tujuan utama pembahasan, kemudian menggali identifikasi persoalan, kemudian berusaha untuk memulai dengan mencari rencana solusi dan aksinya dengan sebuah tanggung jawab dari dalam penyampaiannya. Baik. Apa yang sudah panjenengan sampaikan semua tadi sudah dari pengamatan saya, seperti tadi ya, alur tirta mulai dari tujuan, tadi sudah membahas tentang tujuan dari coaching ini, kemudian identifikasi masalah, tadi juga sudah sangat runtut begitu. Nah, rencana aksi yang harus dilakukan juga sudah, kemudian komitmennya juga tadi sudah dibahas semuanya. Nah, untuk proses kemitraan tadi saya rasa Pak Gagat juga sudah bisa menjadi sosok istilahnya yang setara gitu kan ya, tidak menggurui sama sekali. Terus kemudian untuk proses kreatif juga berhasil membuat Koci bisa memunculkan solusi-solusi terbaik untuk mengatasi masalahnya. Kemudian yang memaksimalkan potensi sudah berhasil karena akhirnya masalah sudah terpecahkan begitu. Dari kehadiran penuh, kemampuan yang ingin dikembangkan tadi semuanya sudah ada, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan beberapa pertanyaan berbobot tadi Pak Gagat sudah menerima dengan baik begitu, menerima pertanyaan yang sesuai dengan kunci dari permasalahan. Kemudian terkait masalah yang sudah disampaikan oleh Koci dan memberikan apresiasi kepada Koci ketika Koci berhasil menemukan strategi yang baik. Nah, itu dari hasil pengamatan saya sangat luar biasa. Terima kasih untuk pertanyaan yang terakhir nih. Kalau kompetensi tadi kan sudah dikembangkan semua ya. Kira-kira apa ini yang akan ditingkatkan lagi untuk kedepannya? Tentunya semua ingin saya tingkatkan agar bisa lebih tajam lagi. Jadi harapannya langkah saya untuk meningkatkan semua kompetensi itu, yang saya harus sering-sering melakukan sebuah pelatihan untuk percakapan coaching. Ya, mungkin ke depan dengan sering-sering melakukan sebuah pelatihan itu dengan rekan sejawat mungkin atau rekan komunitas lain. Jadi ketika
ketika saya melayani mereka, mereka itu bercerita. Jadi saya ingin lebih mempertajam untuk alutsista ya, mempertajam alutsista agar saya lebih terkoordinir ketika melayani mitra dengan menyelesaikan persoalannya. Jadi saya ingin terus berlatih itu, Bu. Baik, sungguh luar biasa sekali ya dari hasil pengamatan saya selama proses coaching itu juga sudah sangat baik. Harapan yang saya inginkan juga sudah sama dengan harapannya Pak Gagat, yaitu terus berlatih dan membantu teman-teman di sekitar sehingga banyak teman-teman yang ini bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, saya rasa itu cukup Pak ya supervisi dari saya, semoga bermanfaat nanti ke depannya dan juga bisa lebih baik lagi. Terima kasih Pak Gagat waktunya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video coaching ini dibuat untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 11 pada modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pada demonstrasi kontekstual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Karena udah disek tangan ini.